Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mobilitas sosial. Dan hari ini kita akan membahas materi baru tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Di sini kita akan membahas 8 submateri. Adapun submaterinya yang pertama tentang pengertian pluralitas, yang kedua pengertian masyarakat multikultural, ketiga perbedaan agama, keempat perbedaan budaya, yang kelima perbedaan suku bangsa, yang keenam perbedaan ras, yang ketujuh perbedaan pekerjaan, dan yang terakhir peran dan fungsi keragaman budaya. Dari ke-8 subtema ini, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang 4 subtema saja, yaitu tentang pengertian pluralitas, pengertian masyarakat multikultural, perbedaan agama, dan perbedaan budaya. Itu saja yang kita bahas hari ini. Langsung saja kita beralih ke pengertian pluralitas. Nah, di sini kita membahas tentang pengertian pluralitas. Apa sih pluralitas itu? Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan masyarakat di suatu wilayah. Di Indonesia, istilah pluralitas lebih kita kenal sebagai kebinekaan, yang diambil dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai arti berbeda-beda tapi tetap satu. Keberagaman di Indonesia dapat kita lihat dari keanekaragaman suku bangsa, agama, ras, etnik, bahasa, adat, dan budaya. Selanjutnya tentang pengertian multikultural. Apa sih multikultural? Nah, di sini multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan kultur artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Keberagaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakat. Itu pengertian dari multikultural. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan agama. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia yaitu agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari keenam agama, bisa kita lihat perbedaannya, yaitu dari tata cara peribadahan, tempat ibadah, hari raya keagamaan, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Gambar di samping merupakan tempat ibadah dari keenam agama yang ada di Indonesia. Dalam menyikapi perbedaan agama, kita harus mempunyai sikap saling memahami, saling menghargai, dan toleransi. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Selanjutnya, perbedaan budaya. Apa sih budaya itu? Nah, kata budaya berasal dari Sanskerta, budhaya, yang artinya bentuk jamak. Sedangkan budi, yang artinya akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Menurut Koenjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat
yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, contoh hasil cipta masyarakat, yaitu berupa filsafat dan pengetahuan. Yang kedua, contoh hasil rasa, agama dan kesenian. Yang ketiga, contoh hasil karya masyarakat, yaitu teknologi. Contohnya seperti mobil, motor, dan lain-lain. Wujud kebudayaan. Kebudayaan bersifat abstrak, ada di dalam pikiran sehingga tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Contohnya seperti ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan cita-cita. Kebudayaan juga bersifat konkret, wujudnya berpola dari perbuatan dan aktivitas manusia dalam masyarakat. Kebudayaan ini dapat dirasakan oleh panca indera, contohnya seperti perilaku, bahasa, materi. Unsur-unsur kebudayaan di sini ada 7. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencaharian dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa atau lisan dan tertulis. Yang kelima, kesenian, yaitu seni rupa, seni suara, dan seni gerak. Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang terakhir, sistem kepercayaan atau biasa disebut religi. Faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor historis atau sejarah. Di Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam hal rempah-rempah, sehingga banyak negara-negara asing ingin menjajah di Indonesia. Yang kedua, letak strategis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang strategis membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia sejak dulu. Dengan adanya jalur perdagangan, banyak bangsa asing menetap di Indonesia. Hal itu mengakibatkan sebagian dari masyarakat Indonesia yang terpengaruh budaya asing. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam dan kondisi iklim. Kondisi alam di wilayah Indonesia sangat berbeda-beda. Misalnya kondisi tanah, air, kekayaan alam, tanaman, dan hewan. Penduduk yang tinggal di daerah pantai, pegunungan, perkotaan, dan perdesaan memiliki perbedaan mata pencarian, tradisi, dan juga kebiasaan. Selanjutnya yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Di Indonesia, kemajuan transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan, berangkat sekolah, berangkat kerja, dan yang lainnya. Selanjutnya yang kelima tentang penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Di sini mengakibatkan pertentangan antara budaya luar dan budaya Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh faktor globalisasi. Sekian materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Sekian, terima kasih.